Shalom, selamat pagi sidang jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kembali kita bersama-sama bersekutu, berkumpul, memuji, menyembah Tuhan. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Kadang kita tidak mengerti apa maksud dan rencana Tuhan, tapi satu yang kita mau lakukan yaitu tetap percaya bahwa semuanya indah dalam rancangan Tuhan. Mari sama-sama sidang jemaat Tuhan, kita angkat pujian kita pagi hari ini. Kita nyatakan, saat ku tak melihat jalan-Mu Tuhan, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Kembali katakan, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kembali angkat pujian di hadapan Tuhan, katakan, saat ku tak melihat jalan, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Katakan, hatiku percaya, Tuhan, kami mau percaya. Hatiku percaya, percaya, selalu ku percaya. Mau percaya, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Katakan, pengharapanku, pengharapanku hanya padamu, hatiku
angkat pujian kita di hadapan Tuhan. Nyatakan hatiku percaya, nyatakan pengharapanku di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Katakan hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi nyatakan hatiku mau percaya. Pengharapan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Hati kami percaya di dalam-Mu. Hati kami percaya di dalam-Mu Tuhan. Kami tak mengerti rencana-Mu, hati kami mau percaya Bapa. Saat kami tak melihat jalan-Mu, hati kami mau percaya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami hampiri tahta kemurahan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan, segala anugerah yang Tuhan jadikan dalam hidup. Hari demi hari kami boleh lewati, kami percaya semua karena kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Banyak hal terjadi dalam kehidupan kami tidak mengerti. Tapi kami mau percaya pengharapan kami ada di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami rindu dengar kebenaran firman-Mu lebih lagi. Menuntun langkah kami jadi kekuatan dalam kehidupan kami. Memberkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Mengurapi dari ujung rambut hingga ujung kakinya. Biarlah setiap firman yang diberitakan adalah apa yang ingin Tuhan sampaikan. Keinginan hati Allah untuk setiap kami sudah jumpa Tuhan pagi hari ini dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau siapkan tubuh, jiwa dan roh kami terima kebenaran firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman. Terima kasih Bapa. Dalam satu nama yang ajaib Tuhan Yesus Kristus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian dimanapun Anda berada. Pagi ini saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Bangkalan, mengucapkan turut bela sungkawa kepada dua keluarga kekasih kita. Yang pertama, dengan berpulangnya Bapak Ang Sujo, tadi pagi jam 1.30 dini hari, dan
dengan berpulangnya Ibu Irawati tadi malam, kita berdoa kiranya Tuhan menolong keluarga besar Bapak Ang Sujo dan keluarga besar Ibu Irawati. Dalam hal ini suami Ko Subianto dan beserta anak-anaknya yang ditinggalkan, Pak Ang Sujo bersama istri yang masih dirawat di Rumah Sakit Bangkalan, bersama anak-anak, mantu dan cucu yang ditinggalkan. Doakan baik rencana pemakaman Bapak Ang Sujo pada jam sebentar siang dan ibadah tutup peti dari Ibu Irawati sebentar sore supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya Tuhan juga beri kemampuan kami sebagai gembala untuk dapat melayani di masa terakhir di hidup dua kekasih kami. Kita berdoa supaya nama Tuhan dipermuliakan. Satu yang saya ingat sebelum kami sakit, tanggal 30 atau kalau Mei itu ada 31 ya, hari Senin kalau nggak salah. Sebelum kami tanggal 5 masuk rumah sakit, hari Senin saya bersama istri sempat besuk ke Bapak Ibu Ang Sujo setelah sekian lama, hampir 1 tahun saya tidak pernah bertemu. Beberapa kali saya datang pas mereka tidak di tempat, tapi puji Tuhan, sebelum saya sakit bersama keluarga terpapar, kami diberi kesempatan untuk bertemu dan berdoa bersama-sama. Dan tadi malam saya sempat berdoa melalui video call bersama keluarga, dan tadi pagi Tuhan panggil pulang ke surga. Baik, itulah hal yang dapat saya sampaikan sebagai gembala sebelum kita belajar tentang firman Tuhan. Baik, secara cepat kita akan belajar, yaitu tentang hubungan dosa dan penderitaan. Bahasa sekarangnya adalah korelasi dosa dan penderitaan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita buka bersama dalam Injil Lukas, pasal yang ke-13, ayat yang 1 sampai ayat yang ke-5. Kita baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. Lukas 13 ayat yang pertama sampai yang kelima. 1, 2, 3. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Bapak Ibu Saudara sekalian, sudah menjadi sebuah pandangan umum dalam kehidupan manusia pada masa itu. Dan mungkin ini bisa menjadi pandangan umum juga bagi orang umat Kristiani yang tidak memahami sampai hari ini. Apa pandangannya? Pandangannya adalah bahwa orang benar, orang saleh itu hidupnya akan enak, akan nyaman, diberkati, sehat, tidak pernah sakit, mulia dan sebagainya. Hati-hati. Kalau konsep pandangan kita seperti itu, kita harus belajar pagi ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya tahu sendiri ada seorang keluarga yang ketika dia sakit, jangankan orang luar, gembalanya sendiri aja nggak boleh tahu. Saudara, jangan kasih tahu. Di depan kita, di depan orang, di depan pendeta, mereka bersandiwara seolah-olah semua running well, semua berjalan dengan baik.
Mereka merasa tidak ada yang kekurangan. Kenapa? Konsepnya salah. Karena orang saleh, orang benar katanya tidak boleh sakit, tidak boleh menderita, tidak boleh mengalami masalah. Nah, konsep ini yang bisa terjadi sampai hari ini. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya kasihi, saya ajak, Alkitab ngomong apa sih tentang hubungan dosa dan penderitaan ini? Ingat baik-baik, kalau itu konsepnya, ingat kita harus belajar. Konsep ini memang didukung oleh pertanyaan di Alkitab, ya, di Ayub 4 ayat 6 sampai 7. Di sana dikatakan teman-teman Ayub ketika itu berkata begini, kalau memang orang saleh itu dia berkata begini, orang yang jatuh, Ayub 4 ayat 6 sampai 7, bukankah takutmu akan Allah yang menjadi sandaranmu dan kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu? Camkanlah ini, siapa binasa dengan tidak bersalah, dan di manakah orang jujur dipunahkan? Ini pandangan yang harus dirubah, pandangan dari teman-teman Ayub ini. Nah, demikian juga, itu mungkin Bapak Ibu berkata ini kan perjanjian lama. Di perjanjian baru ada. Dalam Kisah Para Rasul pasal 28 ayat yang ketiga dan keempat, ada sebuah peristiwa di mana Rasul Paulus digigit ular, dipatok ular, kata dalam bahasa lain ya. Di ayat 3 dan 4 Kisah Rasul pasal yang ke-28 ayat 3 dan 4 berkata begini, ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu lalu menggigit tangannya. Perhatikan ayat 4. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Jadi rupanya konsep berpikir orang-orang ini sama. Makanya saya katakan bisa terjadi sampai saat ini dalam kehidupan Anda, dan mungkin bisa saja saya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Seringkali kita terlalu cepat menghakimi orang. Lihat itu. Sakit, lihat itu. Menderita. Bahkan ada yang berkata, orang pendeta aja kok bisa kena corona. Saya mau katakan dengan tegas Bapak Ibu Saudara sekalian, COVID itu bukan aib. COVID itu bukan dosa. Tapi COVID adalah memang virus yang harus kita lawan. Nah, oleh karena itu perhatikan, peristiwa dalam Lukas pasal 13 ayat 1 sampai 5 inilah yang Yesus ajarkan kepada Anda dan saya. Itu tidak benar, konsep begitu itu tidak benar. Kenapa? Karena seolah-olah orang yang menderita, orang yang gagal, orang yang matinya mungkin mati karena Kristus dia martir, dianggap itu karena dosa dan salahnya. Memang benar, ada peristiwa-peristiwa di mana kematian yang mengerikan, penderitaan itu dipakai oleh Allah sebagai hukuman bagi manusia. Salah satu contoh dalam peristiwa Sodom dan Gomora. Memang benar, tapi tidak serta-merta itu semua hukum. Dan seolah-olah menempatkan Anda dan saya lebih hebat, lebih suci, lebih kudus, lebih tidak bersalah daripada orang-orang yang menderita itu. Yesus mengajarkan kepada mereka pada saat itu dan mengajarkan kepada Anda dan saya pagi ini. Ingat baik-baik. Jangan, Yesus menjawab, sangkamu orang-orang Galilea itu lebih besar dosanya daripada dosa semua orang-orang Galilea? Galilea, Bapak Ibu Saudara, kurang lebih 3 sampai 4 jam perjalanan. Kalau saya tidak salah ingat, itu dengan bus ke Yerusalem. Mereka ngadu kepada Yesus. Lihat itu, orang-orang mau beribadah, dibunuh sama Pilatus, darahnya dicampur kepada dan dipersembahkan kepada dewa-dewa.
Tuhan Yesus bilang, apakah jangan kamu sangka bahwa orang-orang itu lebih besar dosanya daripada mereka. Ingat, dari orang-orang Galilea semua, termasuk yang ngomong. Hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan selalu kita menghakimi orang. Hati-hati. Saya mengingatkan ini kepada Bapak Ibu Saudara sekalian karena saya juga belajar dari kebenaran firman. Jangan terlalu cepat menghakimi penderitaan. Kalau memang penderitaan itu Tuhan luaskan, terima dengan mengucap syukur. Berkali-kali saya memberi contoh kepada Anda dan saya di gereja. Kalau kita hidup di zaman Ayub, siapa yang berani berkata bahwa Ayub itu tidak bersalah? Siapa yang berani berkata bahwa Ayub itu benar? Kita bisa berkata Ayub itu saleh dan benar karena kita membaca firman Tuhan. Ketika kita hidup di zaman Tuhan Yesus, siapa yang berani berkata bahwa Tuhan Yesus itu tidak salah? Dia tidak berdosa dan benar. Saat ini kita bisa berkata Tuhan Yesus itu tidak salah, dia tidak berdosa dan tidak benar. Benar karena firman Allah yang mencatat. Ingat baik-baik, tidak ada seorang pun yang tahu rencana Allah dalam hidupmu dan hidupmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui pengalaman pahit kami katakan pengalaman pahit, Tuhan ubahkan jadi manis. Melalui pengalaman sakit COVID yang sempat kami alami sekeluarga, kami bisa dilewatkan. Kami melihat kasih Tuhan yang begitu besar. Apakah orang tahu? Justru dengan hal inilah kita belajar. Kalau Tuhan, orang-orang berkata di Galilea, Tuhan Yesus memberi perbandingan. Galilea itu tidak sebab apa-apa. Lihat itu di Yerusalem. 18 orang mati ketimpa. Jangan sangkamu, jangan dipikir dia lebih besar dosanya dari seluruh orang di Yerusalem. Seringkali Bapak Ibu Saudara kita merasa diri hebat. Kita merasa lebih suci. Kita merasa lebih kudus. Sehingga saya sangat prihatin. Sempat ada status yang berkata, orang kudus saja bisa kena COVID. Apalagi orang berdosa. Maaf, tidak ada hubungannya antara kekudusan dengan COVID. Tidak ada korelasi. Kalau Tuhan luaskan, ingat baik-baik. Kalau Tuhan luaskan siapapun. Kenapa? Karena kita ini masih manusia yang memiliki sifat dosa. Tidak ada manusia yang kudus di bumi. Hanya Isa Al-Masih, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Itulah yang kudus dan hidup. Oleh karena itu, mari jadikan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya di penginapan ini hampir setiap jam. Dari pagi sampai jam 11:30 malam. Hampir setiap jam. Ambulan jenazah selalu lewat. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berkata, Tuhan, kasihan kan. Cukup Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, sejak kemarin siang jam 1 sampai pagi ini, saya kehilangan beberapa rekan, baik orang yang saya kenal maupun jemaat. 2 orang yang saya kenal baik, 1 di Bangkalan, 1 kemarin orang yang saya layani di Surabaya. 5 hari yang lalu dia berkata, Pak Pendeta doakan saya. Karena saya dan anak saya dinyatakan positif COVID. Kemarin saya di Bel, dia sudah pulang ke surga. Anak-anaknya saya berdoa supaya anak-anaknya tidak menjadi seorang yatim piatu. Saya percaya kedua anaknya Tuhan peliharakan. Saya berdoa, saya juga tadi malam berdoa untuk kekasih kita. Dan pagi ini saya juga mendengar 2 kekasih kita pulang ke surga, 2 jemaat. Hati saya sebagai gembala sangat sedih. Sebetulnya secara fisik saya belum mampu untuk melayani 2 kedukaan ini. Tapi saya katakan dengan iman tadi pagi jam 1 saya katakan kepada keluarga 1:30, baik, saya akan datang untuk melayani. Bapak Ibu Saudara sekalian, karena saya tahu saya tidak lebih benar dari kehidupan mereka. Saya masih jauh. Mungkin hidup saya lebih belajar lagi dan harus belajar supaya kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Hubungan antara dosa dan penderitaan adalah untuk memanggil Anda dan saya datang kepada pertobatan
2 kali Yesus mengingatkan di ayat 3 dan 5. Kalau engkau tidak bertobat. Kalau engkau tidak bertobat. Haleluya. Pagi ini mari jadikan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup lingkungan sekitar kita sebagai panggilan kita untuk semakin bertobat, 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 dan bertobat. Semakin hidup berkenan, berkenan, dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita tunduk kepala kita. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapan hanya padamu. Saat ku tak melihat, saat melihat jalan. Haleluya, haleluya. Saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapan pada hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu percaya. Di pagi ini Tuhan, kembali kami bersyukur, berterima kasih karena Engkau kembali mengingatkan kami, hamba-Mu dan setiap orang yang percaya, khususnya Jemaat GPD Bangkalan dimanapun mereka berada, hubungan antara dosa dan penderitaan, supaya kami tidak cepat menghakimi orang lain, supaya kami tidak terlalu cepat untuk menilai orang lain, sehingga kami boleh belajar melalui peristiwa yang terjadi di sekitar kami, melalui penderitaan rekan-rekan kami, melalui kematian rekan-rekan kami, membawa hidup kami untuk semakin bertobat, semakin sungguh-sungguh, semakin berkenan di hadapan. Jauhkan kami dari upaya untuk melakukan penghakiman. Kalau Engkau luaskan penderitaan kepada kami tahu Engkau tidak pernah salah dalam hidup kami. Engkau selalu benar dalam hidup kami. Ajar kami untuk mengerti rancangan-Mu Tuhan. Engkau meneguhkan firman-Mu kepada setiap yang mengikuti live streaming, khususnya sidang Jemaat GPD Bangkalan, dimanapun mereka berada. Secara khusus hamba berdoa kembali Tuhan untuk Ibu Ang Sujo yang saat ini masih dirawat di rumah sakit Bangkalan. Jamah Tuhan, kami percaya Engkau masih berkemurahan untuk Tante Ang Sujo. Kalau Om Sujo Engkau sudah panggil pulang ke sorga tadi pagi jam 1.30. Kami percaya terus Engkau hiburkan seluruh keluarga, anak, mantu, cucu, bahkan tante yang masih terbaring di rumah sakit Tuhan. Demikian juga kalau Engkau sudah panggil pulang ke sorga Ibu Isman, kami percaya anak Vincent dan anak Yosefin Tuhan, Engkau peliharakan dia, tidak sebagai yatim piatu ya Tuhan. Tolong Tuhan, kedua anak ini, masa depan anak-anak ini di tangan-Mu yang kuat ya Tuhan. Kasihankan ya Tuhan. Hamba berdoa juga untuk keluarga besar Ko Alek almarhum. Kau memberi kekuatan kepada anak, mantu dan istri. Demikian juga khusus kembali hamba berdoa untuk keluarga Ko Subianto,
Tukuleo Bangkalan Tuhan, di mana istri terkasih Tuhan sudah panggil pulang ke surga. Tuhan, betapa setianya keluarga ini Tuhan. Betapa sungguh-sungguhnya keluarga ini datang kepadamu ya Tuhan. Engkau hiburkan Kosobianto, anak-anak semua Tuhan. Sehingga mereka terus kuat. Sebentar sore ibadat itu peti dan besok akan dimasikan di Lawang. Engkau tolong semua Tuhan. Berikan kami hamba-Mu kemampuan, kekuatan untuk boleh melayani sepanjang hari ini. Baik sebentar di Pedeng maupun di Adijasa. Supaya nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan ya Tuhan. Tutup bungkus kami sekeluarga dari semua virus-virus yang Kau sudah lalukan dalam hidup kami. Sehingga kami tetap boleh kuat, sehat di dalam Engkau melayani Tuhan. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Hamba berdoa juga untuk keluarga-keluarga jemaat-Mu. Hamba berdoa buat kakak terkasih daripada Pak Frank. Engkau tolong Tuhan, kalau saat ini masih isolasi mandiri di rumah, jamah demi nama Yesus Kristus, Engkau buka jalan. Biar mendapatkan rumah sakit yang terbaik ya Tuhan. Hamba berdoa juga buat satu keluarga di Surabaya, anak, mantu dan cucu. Engkau juga menolong Tuhan. Yang selalu memohonkan doa, Engkau berkati dan Engkau lalukan ya Tuhan. Hamba berdoa juga bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Yefta Agus Wahyudi, yang saat ini juga dirawat di Rumah Sakit Bangkalan. Kau tolong nyatakan kemurahan-Mu ya Tuhan. Demikian juga beberapa kekasih hamba-hamba-Mu yang sakit, Ibu Pendeta Yoce Tuhan, Engkau jamah demi nama Yesus Kristus. Semua virus-virus COVID sirna demi nama Yesus Kristus. Hamba-hamba-Mu boleh kembali sehat, kembali kuat. Dan kami boleh belajar dari setiap yang peristiwa yang terjadi, penderitaan-penderitaan, membawa kami semakin bertobat dan berkenan di depan. Hamba berdoa bagi seluruh sidang jemaat-Mu, khususnya jemaat GPD Bangkalan Tuhan, baik yang di Batu Poron, di Tanjung Jati, di Perumnas Kamal, di Telang, Tuhan, di Rabesen, di Kelean, di Koanyar, Tuhan, di Bangkalan Kota, demikian juga di Marta Jasa, Sembilengan Tuhan, Sabian, Arus Baya. Terima kasih Engkau sudah pulihkan Tante Sadikin, terima kasih. Beliau sudah sehat di Arus Baya, terima kasih Tuhan. Di Tanjung Bumi juga kami bersyukur, berterima kasih Engkau sudah pulihkan, sudah sehatkan Andri, Novi dan Nathan, terima kasih Tuhan. Engkau terus pulihkan sempurna. Demikian juga keluarga besar Bapak Ibu Joko di Banyuates, Tuhan tolong berkati turut firman-Mu. Demikian juga yang di Surabaya, Sidoarjo, Gresik Tuhan, Mojokerto, Malang, Bandung, Jakarta, Palembang, Pontianak, Bali, Papua yang selalu mengikuti live streaming kami, bahkan di Sumatera Utara, di Medan Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Dan di beberapa negara, dari Kuala Lumpur, dari Johor, dari mana-mana Tuhan yang mengikuti live streaming kami, memberkati mereka seturut firman-Mu. Dan kami percaya Engkau tidak pernah mempermalukan orang-orang yang berharap kepadamu ya Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayangnya daripada putranya itu tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus ada menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Demikian juga sudah jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat yang menjadikan kita kepala dan bukan ekor itu firman Tuhan, berkat yang menjadikan kita terus naik dan bukan menjadi turun itu firman Tuhan, berkat yang menjadikan apapun yang kita kerjakan berhasil. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan oleh firman Tuhan. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dengan iman bahwa kita sudah terima berkat Tuhan pagi ini, mari sama-sama saya katakan amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, Bapa
Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, sekali lagi atas nama keluarga dan jemaat GPD Bangkalan saya akan turut bela sungkawa, khususnya kedua kekasih dan jemaat kita, keluarga Bapak Ang Sujo dan Ibu Irawati almarhum. Doa kami, Tuhan Yesus memberi kekuatan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, doakan supaya semua acara nanti kami usahakan, karena kami tahu dalam kondisi saat ini ada jemaat-jemaat yang tidak bisa mengantar dan sebagainya, dan tidak boleh mengantar dan sebagainya, maka kami akan upayakan dengan live streaming bila mana sinyal memungkinkan di kedua tempat, baik di Pemakaman Pedeng maupun di Adijasa nanti sore melalui akun Facebook GPDI Bangkalan Madura. Bersama dengan saya, istri dan keempat putra-putri saya yang membantu dalam live streaming pada jam pagi ini. Doakan terus untuk pemulihan kami supaya fisik kami semakin pulih. Saya dan istri saya yang masih lemah secara fisik, tapi puji Tuhan, Tuhan terus perbaharui semakin kuat, nama Tuhan Yesus dipermuliakan, sehingga dalam waktu singkat kami boleh kembali bersama dengan seluruh jemaat GPD Bangkalan. Selamat memasuki hari ini dengan penuh berkat-berkat Tuhan dimanapun Anda berada. Dan Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.